Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyina nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MHJ TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu puasa sebagai prasyarat takwa. Dalam beberapa hari ke depan, insyaallah hari Selasa, kita akan mulai melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini. Seringkali kita mengatakan bahwa puasa itu adalah ibadah, tapi sejatinya puasa itu adalah suatu kegiatan atau sesuatu cara supaya kita itu mudah untuk beribadah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dengan berpuasa kita bisa ringan, bisa mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah seperti sholat, seperti menuntut ilmu, seperti deres Al-Quran, seperti bersedekah. Dan ini diisyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bisa melihat di dalam Al-Quran ada beberapa cara supaya kita itu bisa bertakwa. Dan inilah keindahan dari Al-Quran. Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan surga yang sedemikian indah, surga yang demikian nikmat teruntuk bagi orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah yaitu kemenangan, hidup yang bahagia dan sejahtera, yaitu kelak di surga. Dengan kata lain, kunci surga itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita itu bisa bertakwa? Di dalam setiap khutbah para khatib mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Tapi bagaimana caranya supaya kita itu bisa bertakwa? Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kiat, beberapa cara supaya kita itu bisa bertakwa. Yang pertama adalah tahu dari mana dan bagaimana kita berasal.
Kalau dalam bahasa Jawa yaitu disebut dengan ngerti sangkan paraning dumadi. Yaitu tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Salah satu cara supaya kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu sadar siapa kita. Jadi wong iku nek ngerti kapasitas dirinya. Orang kalau tahu siapa dirinya, dia itu akan jadi benar apa yang harus dilakukan. Dan ini menjadi kaidah yang umum. Kecelakaan itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Misalnya Imam Ghazali mengatakan ya, orang itu dibagi menjadi 4. Rajulun yadri annahu yadri. Yang pertama adalah orang yang tahu bahwa dia itu adalah orang yang tahu, orang yang ngilmu, orang yang berilmu. Baik kita sing mempunyai otak yang encer, hafalan yang kuat, dan sadar untuk itu, ya harus dikembangkan. Harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua adalah rajulun yadri annahu la yadri. Orang yang tahu bahwa dia itu tidak tahu. Artinya apa? Orang tidak tahu, orang itu bodoh, orang itu kemampuannya lemah, orang kemampuannya terbatas. Itu enggak masalah. Tidak masalah. Selama dia itu menyadari akan kemampuannya itu. Tidak ada orang yang sukses, ya, wong sukses itu syaratnya pinter, misalnya enggak. Orang yang hafid itu syaratnya kemudian otaknya cerdas, IQ-nya 200 misalnya. Ayo taruhlah 120 misalnya. Enggak. Orang menjadi profesor syaratnya dia harus cerdas pinter, enggak. Yang penting adalah orang itu mengetahui kemampuan dirinya. Tuh. Kalau kamu memang mempunyai otak yang baik, hafalan yang kuat, ya jangan sia-siakan. Gunakan dengan baik. Paksa otakmu untuk menghafal Al-Quran, menghafalkan matan-matan kitab, menghafalkan ilmu-ilmu, memahami dengan baik. Nah, bagi kita atau bagi kalian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kemampuan menghafal yang lemah, daya nalar yang rendah, dan ini tidak kemudian Allah menjeromprongkan, itu tidak. Allah adalah Maha Adil. Satu orang diberi kemampuan hafalan yang lemah, tapi dia diberi kelebihan di aspek yang lain. Nah, ada orang yang kemampuan hafalannya lemah, daya nalarnya rendah, tapi ketika dia itu sadar, nah intinya gitu, ketika dia itu sadar, kemampuan hafalanku lemah,
daya nalarku rendah, ya wis harus di treatment, harus diatasi. Bagaimana caranya supaya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, raketang sahuruf jadi baris, baris jadi halaman, halaman jadi juz. Itu yang harus ditingkatkan. Itu yang harus ditingkatkan. Dengan demikian usaha untuk menghafal itu harus lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang-orang yang hafalannya kuat, otaknya encer. Dan kalau orang yang otaknya atau daya nalarnya rendah, hafalannya tidak begitu kuat, sadar tentang kemampuannya itu, kemudian melakukan treatment, menghafal dengan serius, sangat mungkin dan sangat mungkin sekali dia itu bisa menyalip orang sing hafalane kuat. Oh, saya hafalannya kuat. Kalian pasti pernah dengar ya, ada ulama namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar, wong sing ya Allah bodohnya minta ampun. Akhirnya putus asa, di tengah jalan dia kehujanan, perlahan-lahan dia melihat tetes-tetes air hujan yang jatuh ke batu. Batu yang sedemikian keras, kena tetesan hujan, lama-lama batu itu jadi dekok, berlubang. Akhirnya dia berpikir, oh berarti aku mondoke kurang suwe. Dan akhirnya dia kembali. Jadi dia sukses itu bukan karena dianugerahi kecerdasan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sukses itu adalah karena dia itu sadar diri, sadar akan kemampuannya, kemudian dia bisa mengembangkannya. Itu intinya itu. Pinter kaya ngopo tapi dia tidak bisa memanfaatkan, dia tidak akan pernah menjadi orang yang sukses, dia tidak akan pernah menjadi orang yang alim. Sing repot itu adalah wis apalane lemah, mari ngono gampang menyerah, wis naudzubillah min dzalik. Nah, kaitannya dengan ini, kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa itu kalau kita itu mempunyai kesadaran diri. Sadar diri, lah iya awakku iku ya iso lahir ning alam donya iku asale ya ora iso ngopo-ngopo. Isae mung epleh-epleh nangis dimiki karo ibu. Boro-boro nganggo pakaian, ana laler menclok ning tangane awake dhewe, mengibaskan aja tidak bisa. Tapi ketika kita sudah remaja bisa berlari. Akhirnya ning sekolah kita juga harus sadar diri. Alah aku seumpama ora diajar karo guru-guruku, ya mesti aku bodoh padha karo kewan kae. Padha karo sapi, padha karo wedhus. Artinya apa? Artinya lagi-lagi kita iku ya sing
lemah. Wis lulus sarjana, kerja jadi bos, omsetnya ratusan juta per bulan. Dia juga harus sadar diri. Dia ini mempunyai omset yang banyak dia karena mempunyai karyawan-karyawan yang baik. Artinya apa? Artinya dia itu juga lemah. Nah, ketika orang itu menyadari dene iku wong sing lemah, dene itu tidak mempunyai daya kecuali dapat pertolongan dari orang lain, dan itu adalah pertolongan yang majazi. Sementara pertolongan yang mutlak itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya piye? Akhirnya dia akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kita itu sadar diri ya, kowe iki sapa to kok mlete, Aku anak bupati, nembe bupati durung anak gubernur. Aku anak gubernur kok. Lah nembe gubernur durung anake presiden. Aku anak presiden kok. Lah tapi pirang tahun to kowe iso dadi anak presiden? 5 tahun lengser wis dadi wong biasa meneh. Ketika kita sadar dengan diri kita yang lemah, ketika kita sadar bahwa kekuatan, kemampuan, kesuksesan yang bisa kita raih, semuanya itu adalah semu dan sementara, maka itu bisa mendorong kita untuk bertakwa kepada Zat yang mutlak kekuasaannya, yang mutlak kebesarannya, yang mutlak kepandaiannya, yang mutlak kekayaannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana supaya kita itu bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang pertama tadi ya, yaitu wong iku ngerti sapa awake, tahu kapasitas diri. Yang kedua itu adalah orang yang teguh pada janji. Teguh pada janji. Jadi wong Arab mempunyai pepatah yaitu al-wa'du dainun. Janji adalah utang. Jadi ada seorang ulama namanya Al-Khudhari ya. Beliau mengatakan meskipun orang-orang Arab itu disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Zaman dahulu. Akan tetapi mereka itu mempunyai suatu tradisi yaitu atau suatu nilai baik yaitu menepati janji. Menepati janji. Itu orang-orang Arab. Justru orang-orang zaman jahiliyah, orang-orang yang sukanya berburu, orang-orang yang hidupnya nomaden, itu adalah orang-orang yang teguh pada janji. Karena apa? Karena hidup mereka itu adalah hidup yang keras. Hidup mereka itu adalah hidup yang buas. Sekali dia itu mengkhianati janji, maka akan dihabisi oleh suku-suku yang lain, oleh kelompok-kelompok yang lain. Beda dengan orang Arab saiki, beda dengan
orang-orang zaman sekarang yang kehidupannya itu nyaman, tidak terikat oleh satu atau dua kelompok, itu gampang sekali mengumbar janji. Wong modal zaman saiki, wong Arab saiki. Bahkan orang Arab sekarang ini itu justru terkenal wong sing gampang nulayani janji. Jadi biasanya disingkat dengan IBM. Itu wong Arab saiki. I insyaallah, B niku bukra, M iku malish. Jadi insyaallah, insyaallah. Yes. Ini ditagih kapan? Insyaallah bukra. Ketika dijanji gimana? Katanya kamu bisa menyelesaikan hari ini. Jawab malish itu maaf. Maaf, saya lagi sibuk gini. Ini orang Arab zaman saiki. IBM, insyaallah, bukra, malish. Kamu bisa benerin kipas kapan? Ya, insyaallah. Kapan? Yes, bukra, besok. Begitu didatangi besok, kipasnya udah diapa-apa lagi dipindah sekolah halaman ning jero omah. Lagi kok sing ngene, ya wis malish. Wingi aku ngene iku wong Arab. Dia tidak takut. Dia tidak lagi takut dengan pengucilan yang dilakukan oleh sekian banyak suku kepadanya. Dia tidak lagi takut dibuli oleh orang-orang lain. Akhirnya apa? Ya akhirnya orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain kalau orang itu mempunyai keteguhan terhadap janji. Jadi kalau melanggar janji itu sesuatu yang aib. Melanggar komitmen itu adalah sesuatu yang menistakan. Itu akan bisa membawanya menjadi orang yang bertakwa. Aku sudah berjanji asyhadu an la ilaha illallah, an la ma'buda illallah, an la raziqa illallah, an la mani'a illallah, an la nasira illallah. Aku sudah berjanji itu semua. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah supaya orang itu bisa menjadi orang yang bertakwa, yaitu menanamkan jiwa teguh dan setia kepada janji. Ucarane ngono iku. Janji kepada teman. Janji kepada teman harus ditepati. Karena apa? Ini untuk melatih untuk membangun karakter orang yang teguh kepada janji, dan itu akan berakibat kita itu menjadi orang yang bertakwa. Begitu kita mulai ingkar janji, meskipun kepada teman satu kamar, besok tambah lagi ada 2 orang yang kita ingkari janji. Besok tambah lagi 10 orang yang kita ingkari janji. Itu akan berakibat kita tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wis kadung ngomong. Kin engko anu ya aku njaluk tulung ya engko jam 3 ya aku diantar. Yes.
Kin aku njaluk tulung kok mimianku apa jenenge entaske. Kok dia benar-benar menepati? Aku wis janji kok. Aku wis janji dan harus aku tepati. Itu lama-lama akan membentuk suatu kepribadian, suatu karakter yang menancap di dalam jiwa kita, akan keteguhan kepada janji. Dan itu akan berakibat kita itu bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, setia kepada janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu ya, bahwa kita dulu ketika di alam arwah, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu banget, jutaan tahun yang lalu kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah ikrar bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dimanapun kita akan hidup, entah di alam dunia, alam barzah, alam rahim, kita ikrar Allah adalah Tuhan kita. Dari situlah kita harus mewujudkan ya, harus menunjukkan janji kita ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ngomong di foto wae sing dhuwure. Wong sing dhuwure di foto ana wong turis. Yang ketiga ini sama ya. Yang ketiga itu adalah menggunakan akal budi. Sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 179, "Walakum fil qissasi hayati ya ulul albab la'allakum tattaqun." Bagaimana kita bisa bertakwa? Yaitu setiap kita menjalani fragmen kehidupan, setiap kita menjalani fase-fase kehidupan, tidak hanya sekedar gelundung kaya waktu, tidak hanya sekedar menjalani siklus kehidupan yang tanpa makna, tapi ketika kita menjalani selalu berpikir, kenapa ya orang itu bisa sukses? Dipikir, kenapa bapak itu kerjanya kok cuma mungut sampah? Kenapa di sana itu ya kelihatannya kerjanya pontang-panting, tapi hasilnya kok nggak seberapa ya? Kenapa si kiai itu kok bisa pintar seperti itu ya? Kenapa ada yang kaya, kenapa ada yang miskin? Kenapa ada musibah? Dipikir. Semakin kita itu memikirkan setiap fragmen kehidupan yang kita lalui atau yang kita lihat, yang kita amati, maka itu akan bisa menambah atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan foto sekali gini, seret ya. Nah. Fotoan nggak HP-mu? Tulis. Dan yang terakhir yaitu berpuasa. Nah, berpuasa itu adalah termasuk cara supaya kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Bertakwa sebagaimana para ulama mengatakan ya, definisi takwa adalah
al-imtithal bi awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari akal dan terdiri juga dari nafsu. Terdiri dari ketakwaan dan terdiri dari fujur, yaitu dorongan untuk berbuat jahat. Di dalam diri manusia itu selalu ada semacam itu. Selalu ada semacam itu. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kapan ada manusia itu mempunyai kerentek, mempunyai niat untuk melakukan kebaikan di dalam tubuh kita ya, maka sebentar kemudian ada pasukan-pasukan jahat yang menghalangi keinginan kita untuk melakukan kebaikan. Kita mempunyai keinginan untuk ngaji, yes. Itu tidak kemudian langsung otomatis kita bisa melangkahkan kaki untuk ngaji, tidak. Begitu ada keinginan, maka sebentar kemudian ada pasukan-pasukan jahat yang menghalangi kita. Jadi di dalam diri kita, di dalam hati kita itu terjadi perang Baratayuda antara Pandowo dan Kurawa, antara pasukan kebaikan dan pasukan jahat. Ketika kita pasukan kebaikan itu menang, maka perlahan-lahan kita bisa menggerakkan kaki kita untuk melangkah melakukan kebaikan. Nah, di antara meriam, di antara senjata supaya pasukan kebaikan itu menjadi menang, di antara senjata supaya pasukan jahat itu kalah, itu adalah berpuasa. Jadi puasa itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan pasukan-pasukan kebaikan untuk menghabisi dan menghancurkan hawa nafsu dan pasukan-pasukan kejahatan. Makanya saya katakan ya, jadi puasa dikatakan ibadah ya boleh, tapi yang paling tepat puasa itu adalah suatu sarana supaya kita bisa mudah untuk beribadah, supaya kita itu mudah untuk beribadah. Karena apa? Karena tujuan berpuasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Coba kalian perhatikan. Di sini kalimatnya adalah la'allakum tattaqun. Pakai la'alla. Karena yang namanya la'alla itu ya bisa iya, bisa tidak. Tergantung kita. Beda kalau misalnya ya litusbihu muttaqin, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi di sini kalimatnya adalah la'allakum tattaqun. Jadi puasa meskipun dia itu adalah senjata
senjata supaya pasukan kebaikan yang ada di dalam jiwa kita, yang ada di dalam diri kita itu menang, mengalahkan pasukan-pasukan jahat. Akan tetapi nur Allah Subhanahu wa taala itu harus kita hadirkan. Yang kedua, coba kalian cermati. Di sini adalah pakai tatakun. Tatakun pakai sighah yaitu fi'il mudhari'. Di dalam ilmu sharaf fi'il itu mempunyai arti yaitu litajaddud wal istimrar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bukan sesuatu yang permanen. Tatakun supaya kamu itu takwa. Takwanya bagaimana? Ya kadang takwa yang tebal, kadang takwa yang tipis, kadang takwa yang kuat, kadang takwa yang lemah. Dengan kata lain apa? Benar bahwa puasa itu bisa membawa kita atau menjadi modal kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, atau tepatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya itu adalah kembali kepada kontrol besar dari diri kita. Apakah puasa kita jadikan sebagai sarana untuk ketakwaan, ataukah puasa kita jadikan hanya sebagai rutinitas setiap tahun, sebagai aktivitas yang dijalankan bersama-sama yang tidak ngefek terhadap ketakwaan. Baik, ada beberapa hal supaya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita tahu kapasitas diri kita. Yang kedua yaitu membangun karakter teguh pada janji. Yang ketiga yaitu menggunakan akal budi. Yang keempat konsisten pada prinsip. Dan yang kelima yaitu dengan berpuasa. Baik, jemaah sekalian, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.